Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Adera Damanik, nomor BP 191054-2009. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas pada anak. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Ratih Ramadhani, SE MSE, sebagai dosen pengajar ekonomi kependudukan. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas anak. Definisinya, yang pertama definisi mati, yaitu keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sedangkan definisi lahir mati artinya tidak pernah hidup sehingga secara demografi tidak dimasukkan ke dalam definisi mati atau hidup. Selanjutnya, definisi termasuk lahir mati yaitu abortus atau lihat dari teori fertilitas. Lahir hidup yaitu suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lama dalam kandungan. Bayi setelah lahir menunjukkan tanda kehidupan berupa denyut nadi, jantung, gerakan, dan lain-lain. Sedangkan lahir mati yaitu kelahiran bayi dari kandungan yang berumur 28 minggu tanpa menunjukkan tanda kehidupan. Sedangkan abortus yaitu kelahiran bayi dari kandungan yang berumur 28 minggu tanpa menunjukkan tanda kehidupan. Bisa abortus sengaja atau spontan. Lahir mati tidak diperhitungkan sebagai penduduk, tetapi menghitung dan menganalisis lahir mati sangat penting, terutama dilihat dari aspek medis dan kesehatan. Studi mortalitas yang banyak dikaitkan dengan kesehatan. Selanjutnya, studi mortalitas pada anak menurut kerangka konsep Mosley dan Chen. Studi ini lebih dikenal sebagai studi kelangsungan hidup anak, yang dikembangkan oleh Mosley dan Chen sejak tahun 1980-an, yang memadukan penelitian ilmu sosial dan kedokteran kerangka konseptual. Selanjutnya, faktor-faktor mortalitas anak menurut Mosley dan Chen. Yang pertama, faktor ibu yang terdiri dari umur, paritas, dan jarak kelahiran. Yang kedua, faktor pencemaran lingkungan yang terdiri dari udara, makanan, kulit, serangga pembawa penyakit. Yang ketiga, faktor kekurangan gizi yang terdiri dari kalori, protein, gizi mikro yang berupa vitamin dan mineral. Dan faktor yang keempat yaitu faktor luka yang terdiri dari kecelakaan dan luka yang disengaja. Faktor yang terakhir yaitu faktor pengendalian penyakit perorangan yang terdiri dari usaha, yaitu usaha preventif perorangan dan perawatan dokter. Mortalitas anak menurut kerangka konsep Mahadevan. Kematian disebabkan oleh beberapa variabel langsung atau terdekat dan variabel lainnya. Variabel terdekat yaitu faktor area 1 yang berupa luka, biogenetik dan imunitas, defisiensi nutrisi dan kelemahan psikologis, infeksi dan pola morbiditas, dan yang terakhir yaitu kesehatan dan kehidupan bayi dan anak. Faktor area 2 yang terdiri dari 1. Variabel keluarga, yaitu dinamika dan ekonomi. 2. Variabel perkawinan, yang berupa pola dan kehidupan perkawinan. 3. Variabel orang tua, yaitu biologi, sosial, dan gaya hidup. Yang keempat, variabel konsepsi dan kehamilan, yaitu biososial dan pelayanan kehamilan. Yang kelima, variabel perinatal, yaitu pelayanan persalinan, postnatal, dan demografi. Dan yang terakhir yaitu norma perawatan anak yang berupa kasih sayang, kelalaian, menyusui, makanan tambahan. Faktor area 3 yang terdiri dari bencana alam, kecelakaan dan peperangan, dan intervensi yang terdiri dari fasilitas infrastruktur, pelayanan preventif, program kuratif, promosi kesehatan, program
KIA, dan program makanan tambahan. Dan faktor yang keempat yaitu faktor area yang keempat, yang terdiri dari politik dan kebijakan atau teknologi penelitian pembangunan sosial ekonomi dan lain-lain. Dan yang kedua ekologi, yaitu sanitasi, air, iklim, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang ketiga budaya, yang berupa pola kebudayaan, perilaku, dan lain-lain. Kematian bayi. Anak di bawah 1 tahun disebut infant. Kematian bayi yang sangat awal cenderung disebabkan oleh cacat bawaan, trauma kelahiran, dan lain kasus yang tidak mudah diatasi oleh tindakan medis yang modern. Penyebab kematian bayi pada usia yang lebih besar sering disebabkan oleh penyakit infeksi dan gangguan nutrisi, lebih mudah dicegah. Baiklah, hanya sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.